Ini adalah WBCQ, menghadirkan radio World/Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kejahatan brutal, kerusuhan politik, ketidakstabilan keuangan, semuanya mengarah pada sebuah krisis yang akan datang, krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetaplah bersama Radio World/Chance untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi apa yang berada di depan. Radio WLC mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, selamat datang di Radio WLC. Saya pembawa acara Anda, Mario Nugraha, dan bersama saya sudah hadir Doni Alexander. Halo, terima kasih telah mendengarkan siaran kami para pendengar. Kami senang Anda bisa bergabung kembali hari ini. Nah, Doni, pernahkah Anda mendengar tentang Joe Todling? Todling? Tidak terdengar familiar. Siapa dia, Mario? Oke, saya mungkin tidak menyebut namanya dengan benar. Dia adalah seorang pria yang berkebangsaan Austria. Pada tahun 2013, dia memecahkan rekor dunia sebagai orang yang paling lama terbakar. Terbakar dengan sengaja maksud kamu? Iya, 5 menit 41 detik seluruh tubuhnya terbakar. Tapi kenapa? Untuk apa? Ya, untuk tambahan dalam surat pengalamannya. Apakah dia mencoba untuk mendapatkan piala Darwin atau sejenisnya? Piala Darwin? Iya, itulah piala lucu-lucuan. Pemenangnya adalah mereka yang seharusnya membantu evolusi manusia dengan melepaskan diri dari kumpulan gen dengan melakukan sesuatu yang sangat bodoh. Sehingga mereka akhirnya bunuh diri. Bukan karena kita percaya pada evolusi. Tapi itulah dasar dari pemberian piala Darwin pada seseorang. Itu hanya lelucon. Humor gelap, Mario. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Saya paham. Tapi itu berbeda dengan Joe. Dia tidak sedang mencoba meraih piala Darwin. Dia sebenarnya adalah seorang pemeran pengganti, stuntman. Hah? Jadi Anda tidak bercanda? Aksi seperti itu akan terlihat mengesankan di CV-nya? Iya, dalam CV seorang stuntman. Tapi jangan berpikir itu akan membantu jika hal itu ada di dalam CV Anda atau saya, Doni. Taruhannya juga tidak sepadan jika itu sampai terjadi. Anda tidak akan mampu membayar saya untuk mencoba aksi seperti itu, Mario. Nah, itulah masalahnya. Joe tidak terluka. Jelas, jika dia tahu dia akan terbunuh, dia tidak akan melakukannya. Ya, saya harap dia tidak sekedar nekat ya. Oh tidak, dia berhati-hati. Faktanya, selain bahan tahan api yang umum tersedia, dia juga mengenakan setelan khusus dari perusahaan yang berbasis di Salzburg bernama Techsport. Saya menonton videonya. Ya. Dia terbungkus sepenuhnya, seolah-olah dia akan bersiap untuk melintasi badai salju di Antartika. Jadi, walaupun secara pribadi saya ragu untuk mengatakan dia akan benar-benar aman, tapi dia jelas memiliki keyakinan pada alat pelindungnya untuk mencoba aksi seperti itu. Dan itulah yang saya harap Anda dapat bicarakan hari ini, Doni. Ya. Perlindungan. Secara khusus, bagaimana kita memiliki keyakinan pada perlindungan ilahi untuk hari-hari mendatang. Nah, para pendengar, di WLC, banyak konten kami yang membicarakan nubuatan. Apa yang akan terjadi di masa depan. Dan itu bisa sangat menakutkan. Jadi Doni, bagaimana orang-orang percaya mendapatkan perlindungan melalui hari-hari mendatang? Ada lagu lama, sebenarnya belum terlalu lama, yang mengatakan hal ini dengan sangat baik. Nah, liriknya berkata seperti ini. Saat kau berjalan melalui badai, tegakkan kepalamu. Dan jangan takut pada gelap. Di akhir badai, ada langit keemasan. Dan lagu bahtera perak yang indah. Teruslah berjalan melalui angin. Teruslah berjalan melalui hujan. Meski mimpi-mimpimu terombang-ambing. Teruslah berjalan dengan asa di hatimu. Kau takkan pernah berjalan seorang diri. Sekarang jelas, keabadian bersama Yahwa adalah seperti langit keemasan di akhir badai. Yahwa atau Yah adalah nama pribadi dari Sang Pencipta. Ya, benar Mario. Dan Yahuswa adalah nama sang anak. Oke, 2 baris terakhir dari lirik tadi menjawab pertanyaan Anda, Mario. Saya ulangi ya. Teruslah berjalan dengan asa di hatimu. Kau takkan pernah berjalan seorang diri. Jadi ya, Anda tidak akan pernah berjalan sendirian. Inilah penghiburan dan pengharapan orang-orang Kristen. Yahwa, Bapa Surgawi, berjalan di samping kita. Dia telah berjanji untuk memberi kita semua bantuan yang kita butuhkan, dan kita dapat mempercayainya dalam setiap keadaan darurat. Amin. Saya telah memikirkan tentang ini, seluruh masalah ini. Dan tampak bagi saya bahwa ada 3 area dasar di mana orang-orang percaya paling rentan dan paling membutuhkan perlindungan Yahwa. Yang pertama terkait perlindungan fisik. Kita membutuhkan dia untuk melindungi tubuh kita dan memelihara hidup kita dan hidup orang-orang yang kita cintai. Yang kedua, perlindungan emosional. Ketika kita dikelilingi oleh bahaya,
bagaimana kita tidak kehilangan iman dan pegangan kita pada Yahwa. Dan akhirnya perlindungan rohani. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa kita tidak terjerat oleh tipu daya iblis dan tipuan akhir zaman? Baiklah, mari kita mulai dengan perlindungan fisik. Oke. Semoga para pendengar kita pada hari ini bisa memegang Alkitab mereka masing-masing, karena kita akan melihat banyak ayat hari ini. Atau jika para pendengar sedang tidak memegang Alkitab, setidaknya ambillah pulpen dan kertas. Tuliskan 3 topik ini: fisik, emosional, dan rohani. Kita akan mengelompokkan ayat-ayat Alkitab berdasarkan 3 kategori ini. Wah, itu ide yang bagus, Mario. Baik, perlindungan fisik. Dunia saat ini adalah tempat yang berbahaya dan akan semakin berbahaya, terutama bagi umat Yahwa. Nah, mari kita mulai dengan kitab Mazmur pasal 91. Kali ini kita tidak akan membaca seluruhnya, tetapi bagi Anda yang ada di rumah atau di kantor, tulislah. Nah, pasal ini bagus untuk dihafal. Pasal ini penuh dengan banyak janji. Oke, Mario, apakah Anda sudah mendapatkannya? Silakan dibaca beberapa ayat awalnya saja, Mario. Saya akan menyela nanti. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Yahwa, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Elohku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Nah, itu ayat-ayat yang indah. Perlindungan kita, sekarang dan di masa depan, ada di dalam Yahwa. Benar. Baik, itu secara fisik, mental, emosional, dan rohani. Apapun kebutuhan kita, dia akan menyediakannya. Oke, Mario, tolong baca ulang ayat 4. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kebenaran Yahwa adalah perlindungan kita. Pada saat ini, orang-orang yang mempelajari cara bertahan hidup mengajarkan bahwa ada 3 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dalam setiap kondisi darurat. Yang pertama adalah, Anda membutuhkan tempat berlindung. Apakah Anda membutuhkan perlindungan dari terik matahari? Atau perlindungan dari salju? Intinya, Anda membutuhkan perlindungan dari beberapa unsur. Nah, yang kedua adalah air. Dan yang ketiga adalah makanan. Itu adalah kebutuhan dasar Anda untuk dapat bertahan hidup. Betul. Dan hal yang indah adalah kitab suci berisi janji terkait hal ini juga. Nah, itu bagus. Seperti yang Anda ketahui, kitab Wahyu pasal 13 menubuatkan bahwa pada suatu masa, semua orang yang menolak tanda binatang itu akan dilarang untuk membeli atau menjual. Nah, Doni dan para pendengar, pikirkanlah fakta itu. Dan ini serius. Kebanyakan orang saat ini tinggal di kota. Jika Anda tidak dapat membeli atau menjual, bagaimana Anda dapat membeli makanan? Bagaimana Anda dapat membeli air? Apa yang akan Anda lakukan saat listrik mati dan toilet tidak bisa disiram? Kita sedang membicarakan situasi yang sangat mengerikan di sini. Iya, tapi seperti yang dikatakan Paulus dalam kitab Roma pasal 8 ayat 31. Jika Yahwa di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita? Oke, Mario, sekarang tolong buka kitab Yesaya pasal 33 dan baca ayat 16. Baik, saya sudah mendapatkannya. Di sini dikatakan, dia akan tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Kitab Wahyu pasal 8 menubuatkan serangkaian peristiwa yang akan mengubah kehidupan di bumi menjadi tidak sama lagi untuk selamanya. Ini hanyalah peringatan bahwa masih ada peristiwa-peristiwa semacam itu yang masih akan terjadi. Tetapi peristiwa-peristiwa ini akan benar-benar mengerikan. Dan 2 hal yang akan terpengaruh adalah persediaan makanan dan pasokan air bersih. Namun, orang-orang percaya akan mendapatkan jaminan bahwa Bapa akan memenuhi semua kebutuhan mereka. Dan mereka akan tenang. Karena mereka mengetahui bahwa Bapa akan menafkahi keluarga mereka. Iya, Yahwa ada di surganya, jadi dunia akan baik-baik saja. Tepat. Oke, berbicara tentang hal-hal yang kita konsumsi, saya jadi teringat pada sebuah janji yang lain. Janji ini ditemukan dalam kitab Markus pasal 16. Ayat 18. Markus pasal 16 ayat 18. Di sini dikatakan, sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Nah,
Ini adalah pasal terakhir dari kitab Markus. Sesuai konteks, di sini Kristus memberikan amanat Injil. Jadi, ayat ini adalah sebuah janji untuk kita juga, Doni. Apapun yang kita butuhkan, Yahwa telah berjanji untuk menyediakannya. Benar. Baiklah, mari kita lanjutkan, Mario. Oke. Buka kitab Yakobus pasal 5. Nah, tadi Anda sudah menyinggung tentang larangan membeli dan menjual. Ya kan? Ya, itu akan mempengaruhi kemampuan kita untuk mendapatkan gaji. Itu akan mempengaruhi kemampuan kita untuk membeli makanan dan membayar tagihan. Tapi bagaimana dengan perawatan medis? Bagaimana dengan obat yang sudah diresepkan? Mario dan para pendengar, ketahuilah, bahkan untuk hal-hal yang seperti ini kita punya janjinya. Oh ya? Di ayat berapa, Doni? Oke, tolong bacakan mulai dari ayat 13, Mario. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Yahwa. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Yahwa akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Ya, itu sungguh janji yang sangat kuat. Yahwa ingin kita menjadi pemenang. Dia ingin bisa berbagi kekekalan dengan kita. Jadi, kita tidak perlu takut akan masa depan. Dia mengendalikan semuanya. Benar. Tapi bagaimana dengan bahaya yang tidak terduga? Kita tidak bisa melihat masa depan. Saya tidak tahu, tapi apakah ada janji yang bisa kita klaim yang mencakup semua hal, Doni? Ya, tentu saja ada, Mario. Nah, baca kitab Mazmur pasal 121 ayat 5-8. Oke. Ini mencakup pandemi dan bahaya lain yang tidak dapat didefinisikan secara spesifik. Ini adalah janji yang kuat yang dapat kita pegang dalam segala jenis kondisi bahaya. Baiklah, di sini dikatakan, Yahwa adalah penjagamu. Yahwa adalah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Yahwa akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Yahwa akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Oke, selain itu, hal lain yang juga saat ini sedang meningkat adalah kekerasan. Oh ya, kejahatan yang berbau rasis, serangan teroris, kerusuhan di jalan, itu semua terus meningkat. Sepertinya orang-orang sudah kehilangan kontrol diri sehingga mereka pun menyerang. Itulah yang sebenarnya terjadi, dan hal-hal seperti itu terus meningkat. Oke, buka kitab Yesaya pasal 54 dan baca ayat 17. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Yahwa dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Yahwa. Saat ini sudah semakin banyak negara yang melarang penggunaan senjata atau mempersulit pembeliannya. Tetapi orang-orang tidak hanya menggunakan senjata untuk membunuh seseorang. Contohnya genosida Rwanda pada tahun 1994 yang menewaskan antara 500.000 hingga 1 juta orang. Itu sebagian besar dilakukan dengan parang. Selain parang, orang-orang juga sudah menggunakan gas saraf dan virus berbahaya sebagai senjata, Doni. Ya, benar. Namun janji yang Anda bacakan tadi sudah mencakup perlindungan atas semuanya. Benar, Doni. Nah, pasal lain yang sangat saya sukai adalah di dalam kitab Yesaya pasal 43. Doni dan para pendengar, kita tahu cuaca-cuaca ekstrim terbaru sudah memecahkan rekor. Bahkan setiap tahun beberapa rekor baru dipecahkan baik terkait suhu panas yang ekstrim, banjir, atau yang sekarang mereka sebut pusaran kutub, di mana udara yang sangat dingin langsung menyembur dari kutub. Dan tentu saja, kondisi ekstrim seperti ini memiliki konsekuensi lain. Panas yang ekstrim menyebabkan kekeringan yang ekstrim, yang dapat menyebabkan kebakaran yang mengerikan. Tapi dengarkan ini. Sekali lagi, ini terdapat di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat 1 dan 2. Di sini dikatakan, tetapi sekarang, beginilah firman Yahwa yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Itu sungguh pasal yang kuat. Benar. Kita benar-benar bisa yakin akan kasih dan perhatian Bapa. Ya, hari-hari ke depan memang menakutkan. Hari-hari itu berbahaya. Tetapi Yahwa lebih dari mampu untuk menjaga dan memelihara miliknya sendiri. Amin. Para pendengar, kita akan istirahat sejenak. Tunggu, Mario. Saya ingin menyampaikan satu janji lagi. Oke. Dalam kitab Ulangan pasal 33 ayat 12.
Kekasih Yahwa akan diam padanya dengan tentram. Yahwa melindungi dia setiap waktu, dan dia akan berdiam di bawah pundaknya. Sungguh sebuah gambaran yang indah dari sosok Bapa. Dilindungi oleh Yahwa di bawah pundaknya. Itu sangat menguatkan. Baiklah para pendengar, kami akan segera kembali. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Predestinasi atau takdir adalah sebuah doktrin yang menurut banyak orang sangat menghibur. Lagi pula, siapa yang tidak ingin percaya bahwa Anda tetap diselamatkan? Tidak peduli apapun yang mungkin Anda lakukan kemudian. Doktrin ini merampas hak pilih, dan dengan demikian tanggung jawab dari pilihan itu dari tangan kita. Tapi apakah doktrin ini alkitabiah? Dan jika tidak, apa alasannya? Apa yang sebenarnya kitab suci ajarkan? Untuk mempelajari lebih lanjut tentang doktrin predestinasi, kunjungi situs web kami. Kami memiliki artikel-artikel, video-video, dan bahkan sebuah episode radio tentang topik ini karena kebenaran itu sangat penting. Kunjungi saja worldslastchance.com, pilih bahasa Indonesia, dan bacalah artikel yang berjudul Takdir, sebuah lotre ilahi, atau klik ikon radio WLC dan carilah sebuah episode radio dengan judul yang sama. World's Last Chance telah membuat lebih dari 1.500 video dokumenter dalam lebih dari 30 bahasa. Kunjungi situs kami di worldslastchance.com atau nonton videonya pada channel WLC di YouTube. Video-video dokumenter baru tentang berbagai topik penting terus dirilis sepanjang waktu. Mulailah menontonnya dan pelajarilah kebenaran selama Anda masih memiliki kesempatan di worldslastchance.com. Oke, Doni dan para pendengar, kita baru saja berbicara tentang keamanan fisik dalam perlindungan yang telah dijanjikan Yahwa yang benar-benar dapat kita klaim saat kita membutuhkannya dalam segala bentuk kondisi yang berbahaya. Jadi, Doni, apa yang dapat Anda ceritakan sekarang tentang perlindungan secara emosional? Saya harus mengakui bahwa sebagai seorang laki-laki, ini bukanlah sesuatu yang pernah saya pikirkan. Saya tahu istri saya hebat dalam hal semacam ini. Dia bisa mengendalikannya. Anda tahu, dia sepertinya memiliki kekuatan super dalam mengetahui emosi anak-anak melalui intuisinya. Dia terikat secara batin dengan mereka melalui pembicaraan dari hati ke hati. Sementara anak-anak dan saya memperkuat ikatan batin dengan cara menyapu pecahan kaca dari vas yang jatuh karena kami terlalu energik bermain di dalam ruangan. Anda tahu apa yang saya maksud, Doni? Iya, saya mengerti, Mario. Saya harus mengecat ulang plafon dapur karena percobaan sains yang saya dan putra saya lakukan itu meninggalkan noda besar di plafon tepat di atas meja makan. Ternyata kita senasib. Iya. Jadi perlindungan emosional. Bagi Anda itu artinya apa, Doni? Masyarakat mungkin mengatakan bahwa para laki-laki tidak begitu terkait dengan perasaan mereka ketimbang para perempuan. Tapi kita masih merasakan stres, kekhawatiran, kecemasan. Dan itu semua adalah emosi-emosi yang kita gumuli sama seperti para perempuan. Benar. George Washington, Presiden pertama Amerika Serikat, pernah berkata, kekhawatiran adalah bunga yang dibayarkan oleh mereka yang meminjam masalah. Itu betul. Corrie ten Boom, seorang penulis Belanda berkata, kekhawatiran tidak menghilangkan kesedihan esok hari, tapi menguras kekuatan hari ini. Ya, itu sangat benar, Mario. Juga dikatakan bahwa kekhawatiran itu buta dan tidak dapat membedakan masa depan atau janji-janji Yahwa. Dan itulah mengapa saya ingin berbicara tentang perlindungan emosional. Anda tidak perlu merasa menjadi seorang pengecut ketika Anda menyadari bahwa terkadang keadaan yang terjadi membuat Anda takut atau terluka. Itu tidak berarti Anda lemah. Itu manusiawi. Benar. Oke, buka kitab Matius pasal 6. Oke. Nah, di dalamnya terdapat pembahasan yang cukup panjang tentang kekhawatiran. Yahuswa tahu kekhawatiran itu sama sekali tidak membantu dan bahkan melemahkan pegangan kita pada janji-janji ilahi. Jadi perikop ini diucapkan untuk menginspirasi kita untuk terus percaya sekalipun kita berada di tengah-tengah kekhawatiran dan kecemasan. Kitab Matius pasal 6 ayat 25-33, silakan dibacakan, Mario. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum,
Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Yahwa mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Yahwa. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Yahwa dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari pasal ini, dan saya mendorong para pendengar yang berada di rumah untuk membacanya sendiri beberapa kali. Betul. Sekali lagi, ini terdapat di dalam kitab Matius pasal 6 ayat 25-33. Intinya adalah bahwa Yahwa tidak hanya memegang kendali, tetapi dia memiliki sumber daya dan kuasa untuk memenuhi kebutuhan Anda dalam segala sesuatu. Baik, ini mengingatkan saya pada kitab Mazmur pasal 56 ayat 4. Di mana dikatakan, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Ya, itulah yang harus kita lakukan pada saat kita takut. Mario dan para pendengar, pernahkah Anda memperhatikan bahwa terkadang berkat yang besar datang menyamar dalam bentuk peluang kecil? Nah, jika Anda khawatir, Anda akan fokus hanya pada masalah. Benar. Tetapi ketika kita melihat sesuatu melalui mata iman, maka kita akan dapat melihat jendela peluang yang terbuka, yang justru akan terlihat tertutup ketika Anda khawatir. Benar, karena kekhawatiran itu membutakan. Tapi keyakinan memampukan Anda untuk melihat peluang. Saya suka itu. Ada banyak janji terkait hal ini, Mario. Jadi saya berharap kita punya waktu untuk membahasnya sebanyak mungkin. Nah, mari kita lihat 2 ayat lagi dengan sangat cepat. Tolong buka kitab Mazmur pasal 34 ayat 5-8. Apa yang dikatakan di sana? Di sini tertulis, aku telah mencari Yahwa, lalu ia menjawab aku, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri, dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Yahwa mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Yahwa berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Seruan minta tolong adalah sebuah doa yang akan selalu segera dijawab oleh Yahwa. Benar. Nah, Anda ingat ketika Yahusua berada di perahu di tengah badai bersama murid-muridnya. Dia sangat lelah. Dia tidur sepanjang perjalanan itu. Hujan, guntur dan kilat, ombak, semua itu tidak cukup untuk membangunkannya. Tetapi ketika mereka berteriak, "Tuan, tolong, kita binasa!" Dia mendengar teriakan mereka dan langsung menenangkan badai. Benar. Kisah itu dituliskan untuk mengajari kita dan menginspirasi iman di dalam diri kita bahwa apa yang Yahwa lakukan untuk mereka akan dilakukannya juga untuk kita. Oke, saya ingin menghabiskan sisa waktu kita untuk berbicara tentang perlindungan rohani. Tetapi masih ada 1 ayat terakhir tentang perlindungan emosional. Tolong baca kitab Amsal pasal 3 ayat 5-6. Sebagai seorang anak, perlindungan emosional Anda bergantung pada bagaimana Anda merasakan perlakuan kedua orang tua Anda. Tetapi begitu Anda bertambah dewasa, ada lebih banyak faktor yang berperan. Seperti, apakah atasan Anda senang dan pekerjaan Anda nyaman? Bagaimana situasi ekonomi Anda? Dan lain sebagainya. Ya, kekhawatiran terus berlanjut. Dan kita tidak selalu tahu apa yang harus dilakukan. Begitulah. Oke, apa yang dikatakan di dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 5-6, Mario? Percayalah kepada Yahwa dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Iya, Anda bahkan tidak perlu khawatir karena kurangnya kebijaksanaan atau pengalaman untuk mengetahui apa yang harus dilakukan. Yahwa akan menolong Anda. Anda dapat mempercayainya dengan segenap hati Anda. Benar. Ketika Anda mengakui dia sebagai Eloa dan Tuhan atas kehidupan Anda, dia akan mengarahkan Anda ke jalan yang paling aman untuk Anda ikuti. Baiklah, Mario dan para pendengar, mari kita bicara perlindungan rohani. Oke. Ini adalah sebuah topik yang besar.
Di sini, kita sudah berada di akhir zaman. Yahwa baru saja mencurahkan terang yang baru. Kebenaran lama yang telah terkubur di bawah akumulasi, kesalahan, tradisi, dan asumsi sedang dipulihkan. Ya, kitab Daniel pasal 12 ayat 4 mengatakan, banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Iya, kita selalu menafsirkan ayat ini sebagai perkembangan pesawat terbang, kapal selam, bom nuklir, komputer, wifi, internet, penemuan-penemuan. Intinya kemajuan teknologi. Tetapi peningkatan pengetahuan yang sejati adalah pemulihan dan perkembangan kebenaran. Betul. Iblis tentu saja mengetahui hal ini. Setan menanamkan rasa takut untuk disesatkan, sehingga itu membuat orang-orang takut belajar mandiri. Iya, dan bagaimana dia melakukannya, Doni? Maksud saya tahu apa yang Anda bicarakan. Tetapi saya tidak melihat bagaimana rasa takut disesatkan ternyata adalah tipu daya iblis. Ini menjadi tipu daya iblis ketika ketakutan itu membuat Anda tidak dapat mempelajari kitab suci secara pribadi. Nah, mempertimbangkan ide-ide baru tidaklah secara otomatis menjadi berbahaya. Tetapi setan ingin Anda berpikir demikian. Oke, sebagai contoh. Tolong buka kitab Efesus pasal 4 dan baca ayat 14. Oke. Satu ayat itu saja, Mario. Itu terdengar sedikit aneh karena berada di tengah kalimat yang sangat panjang. Baik, silakan dibacakan apa yang dikatakan di situ, Mario. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Rupa-rupa angin pengajaran. Diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Setiap kali kebenaran baru diperkenalkan atau dipulihkan, iblis ada di sana. Menanamkan gagasan bahwa ini adalah salah satu rupa-rupa angin pengajaran yang telah diperingatkan di dalam Alkitab. Nah, benar. Ayat lainnya berasal dari kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 3 yang mengatakan, karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Nah, saya pernah mendengar seorang pendeta berkhotbah tentang ayat ini dan memperingatkan jemaat mereka terhadap bahaya dari keinginan telinga ini. Iya, dan Anda tahu apa efek yang paling pasti terjadi? Orang menjadi takut untuk belajar sendiri. Mereka menerima gagasan bahwa adalah berbahaya secara rohani untuk berpikir di luar kotak, dan bahwa jika mereka melakukannya, maka mereka entah bagaimana akan masuk ke dalam area di mana iblis akan menipu mereka secara tidak sadar. Jadi mereka akhirnya hanya mempercayai apa yang harus diyakini berdasarkan apa yang dikatakan oleh para imam atau pendeta mereka. Iya, benar. Dan dengan demikian mereka masuk ke tempat yang iblis inginkan. Karena seorang pendeta yang berusaha mempertahankan status quo demi gaji mereka tidak akan berada di garis depan dalam memajukan kebenaran. Masalahnya, bahaya belajar secara mandiri sebenarnya bukanlah sebuah persoalan sama sekali. Itu adalah naga kertas. Sebuah bahaya yang dibuat-buat. Mengapa bisa? Oke, mari kita lihat kitab Wahyu pasal 3. Oke. Belajar dengan pikiran terbuka selalu aman karena, ingat, pengetahuan sedang ditingkatkan. Kebenaran sedang berkembang. Anda dapat mempercayai Yahwa untuk menjaga pikiran Anda tetap aman saat Anda belajar. Silakan baca ayat 18. Kitab Wahyu pasal 3 ayat 18. Nah, apa yang dikatakan di situ, Mario? Aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Minyak pelumas mata adalah simbol dari kepekaan rohani. Dan sama seperti semua hal lain yang diperlukan untuk keselamatan, ini adalah sebuah anugerah. Anda tidak perlu takut belajar sendiri, karena hal-hal rohani dilihat secara rohani. Benar. Yahwa akan memberi Anda apa yang Anda butuhkan untuk mempelajari kebenaran bagi diri Anda sendiri. Iya, kitab suci juga menegaskan hal itu dalam kitab Yohanes pasal 16. Hal ini terjadi sebelum Yahusua dikhianati di Taman Getsemani, dan di sini dia menjelaskan kepada para murid alasan mengapa dia harus pergi. Dengarkan ini. Ya. Ini dari kitab Yohanes pasal 16 ayat 7 dan 8. Di sini dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Itu sempurna. Penolong itu tentu saja adalah roh Yahwa. Nah, apakah Anda akan benar-benar berada dalam bahaya secara rohani jika roh Yahwa sendiri yang menjadi guru Anda? Tentu tidak. Yahwa ingin kita mempelajari kebenaran untuk diri kita sendiri. Anda tidak perlu takut ditipu secara tidak sadar. Tetapi Anda perlu belajar sendiri. Karena hanya dengan cara itu Anda bisa menerima kebenaran sehingga Anda menjadi teguh.
Oke, Mario, tolong buka dan bacakan kitab Yesaya pasal 1 ayat 18 untuk kita. Oke. Saya menyukai ayat ini karena di dalamnya tersirat janji bahwa Yahwa akan memberikan bukti apapun yang diperlukan untuk meyakinkan pikiran setiap individu tentang apa itu kebenaran. Baik, di sini dikatakan, marilah, baiklah kita berperkara, firman Yahwa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Berperkara, berdiskusi dengan logis. Yahwa akan memberikan semua bukti yang Anda butuhkan untuk meyakinkan Anda tentang kebenaran. Oke, selanjutnya tolong buka kitab Mazmur pasal 34, Mario. Oke. Nah, sambil Anda membukanya, saya akan membaca kitab Matius pasal 5 ayat 6. Ini adalah khotbah di bukit. Dia mengatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi, sebuah berkat telah dinyatakan atas mereka yang lapar dan haus akan kebenaran. Sekarang, apa yang dikatakan di dalam kitab Mazmur pasal 34 ayat 10-12, Mario? Takutlah akan Yahwa, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Yahwa tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Yahwa akan kuajarkan kepadamu. Orang-orang yang mencari Yahwa tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Benar. Jadi Mario dan para pendengar, Anda benar-benar aman mempelajari Alkitab secara pribadi. Anda benar-benar aman mempertimbangkan konsep-konsep yang dikecam oleh para pendeta atau pemimpin rohani Anda. Selama Anda menjadikan Yahwa sebagai guru Anda, Dia akan menuntun pikiran Anda pada kebenaran dan memberi Anda cukup bukti untuk memahami dan menerimanya. Itulah perlindungan rohani dan itu semua milik Anda. Hanya saja, jangan percaya pada kebohongan setan bahwa hal itu berbahaya untuk dipelajari. Adalah rencana setan untuk membuat orang-orang menyerahkan pikiran dan keinginan mereka kepada para imam atau pendeta mereka, ketimbang menyerahkan diri pada roh Yahwa yang telah dijanjikan untuk memimpin semua orang yang mau dituntun ke dalam semua kebenaran. Iya, saya pikir itulah poin kuncinya. Kita harus mau dituntun. Kebenaran selalu membawa serta salib ketaatan. Kita harus mau belajar dengan pikiran terbuka dan mengikuti kemanapun roh Yahwa menuntun. Baik para pendengar, jangan kemana-mana. Setelah jeda sejenak, kita akan masuk di segmen kotak surat harian kita. Tetaplah di sini. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Kebanyakan orang Kristen, jika tidak semuanya, telah mendengar tentang masa kesukaran dan 7 tulah terakhir. Namun, hal yang kebanyakan orang Kristen tidak tahu adalah bahwa 7 tulah terakhir sebenarnya adalah fase kedua dari penghakiman ilahi. Fase pertama penghakiman ilahi akan mengerikan, tetapi di dalamnya masih ada belas kasihan ilahi. Ini dimaksudkan untuk menyadarkan dunia akan realitas zaman di mana kita hidup. Fase pertama penghakiman ilahi dilambangkan dalam kitab Wahyu pasal 8 dan 9 dengan 7 sangkakala. Ketika rangkaian peristiwa ini mulai terlaksana di bumi, kehidupan di bumi ini tidak akan pernah sama lagi. Yahwa ingin anak-anaknya terbangun dan sadar akan apa yang sedang terjadi. Pelajarilah 2 fase penghakiman ilahi ini, sehingga Anda dapat mempersiapkan dan memperingatkan orang-orang di sekitar Anda juga. Buka worldslastchance.com dan klik ikon radio WLC. Carilah episode mengenai fase pertama dan kedua dari murka ilahi tersebut. Masih ada waktu, jangan menunda. Kebenaran sedang berkembang dan ada banyak hal yang harus dipelajari. Jika Anda sudah berkomitmen untuk beribadah kepada Yahwa pada hari Sabat kudusnya yang ditentukan dengan kalender lunisolarnya yang ditetapkan pada masa penciptaan, World's Last Chance memiliki aplikasi yang dapat Anda gunakan baik di komputer maupun di smartphone Anda. Aplikasi kalender lunisolar WLC telah dirancang untuk memenuhi kebutuhan para pemelihara Sabat lunar di seluruh dunia. Kunjungilah website kami di worldslastchance.com dan mulailah menggunakannya hari ini. Anda dapat mengaksesnya secara online dan mengunduhnya ke perangkat Anda atau bahkan memasangnya di website Anda sendiri.
Aplikasi kalender lunisolar WLC adalah sebuah bahan yang sangat baik bagi semua orang yang berkomitmen untuk menghormati hari-hari raya Yahwa. Baiklah Doni dan para pendengar, pertanyaan di dalam kotak surat harian kita datang dari Jing Yi di Singapura. Nah Doni, tahukah Anda bahwa Singapura tidak memiliki ibu kota? Sorry Mario, otak saya tidak encer. Bukankah Singapura adalah ibu kotanya? Ini pertanyaan jebakan. Singapura adalah salah satu dari 3 negara kota yang tersisa di dunia. 2 lainnya adalah kota Vatikan dan Monaco. Nah, saya tahu Singapura telah mengubah zona waktunya 6 kali sejak tahun 1905. Hah? Saya penasaran dengan alasannya. Entahlah. Jadi, apa pertanyaan kita, Mario? Nah, pertanyaannya adalah, siapakah orang-orang suci itu? Apakah seseorang harus mati dulu sebelum dia bisa dianggap sebagai orang suci? Atau apakah ada orang yang masih hidup yang disebut orang suci? Kakak ipar saya adalah seorang Katolik, dan dia berkata bahwa hanya orang mati yang bisa menjadi orang suci. Lalu, apa yang dikatakan Alkitab? Itu sangat bergantung pada bagaimana Anda mendefinisikan kata. Seperti yang dicatat Jing Yi dalam tradisi Katolik, seseorang harus mati agar bisa dianggap sebagai orang suci. Nah, faktanya, seseorang harus sudah mati setidaknya 5 tahun sebelum proses pengangkatan orang suci dapat dimulai. Kecuali Paulus mengesampingkan masa tunggu. Iya, itu disebut kanonisasi. Iya, benar. Sekarang, agar seseorang dapat dinyatakan sebagai orang suci, dia harus dibeatifikasi atau ditinggikan terlebih dahulu. Pada dasarnya mereka dinyatakan diberkati karena telah menjadi martir, atau menjadi terpuji karena telah melakukan mujizat nyata. Langkah terakhir adalah kanonisasi, di mana orang tersebut dinyatakan sebagai orang suci. Ini hanya terjadi setelah ada mujizat yang kedua yang dinyatakan dilakukan oleh orang tersebut. Setelah semua itu sudah dilakukan, menurut tradisi Katolik Roma, seseorang tersebut dinyatakan sebagai orang suci. Nah, pendapat Anda bagaimana, Doni? Pertanyaannya seharusnya adalah, bagaimana pendapat Alkitab? Oke. Perjanjian Lama mengacu pada orang-orang suci atau orang-orang kudus. Misalnya, Kitab Daniel pasal 7 ayat 22 berbicara tentang bagaimana keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi, dan waktu di mana orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Perjanjian Baru juga mengacu pada orang-orang kudus. Perjanjian Baru menggunakan kata ini lebih dari 60 kali. Baik di perjanjian lama ataupun baru. Istilah ini berasal dari kata-kata yang berarti suci, kudus, atau sakral. Jadi mereka yang diselamatkan akan disebut orang-orang kudus? Bisa disebut orang-orang suci. Hah? Bisa untuk saat ini. Cara kita menjadi orang suci sama seperti cara kita masuk ke dalam kerajaan Yahwa. Kondisi suci atau menjadi selaras dengan Yahwa adalah sebuah transformasi jiwa yang dilakukannya seperti pembenaran, di mana Yahwa menggunakan jasa darah Yahuswa dan menyandangkannya pada kita. Benar. Tidak hanya itu, tetapi Yahwa juga menggunakan upah dari kehidupan Yahuswa yang tanpa dosa dan menyandangkannya pada kita juga. Ini adalah sebuah transaksi indah yang dilakukan saat orang percaya memilih untuk menerima keselamatan. Ya, benar. Jadi, apakah Anda mengatakan bahwa orang-orang kudus melakukan dosa? Pastinya sebelum kita dimuliakan, kita masih akan mengalami berbagai kelemahan dan kegagalan. Kita masih akan memilikinya sampai Yahwa memberi kita wujud atau sifat yang lebih tinggi pada saat Yahuswa kembali. Jadi, kita sedang berbicara tentang kesempurnaan Sang Juru Selamat. Kita tidak berbicara tentang kesempurnaan diri kita sendiri. Saya ingat dulu, Anda pernah bertanya apakah saya sempurna? Iya, saya ingat itu. Dan Anda mengejutkan saya ketika Anda menjawab, ya. Iya, apa masalahnya Mario? Tidak bisakah Anda mengatakan bahwa saya sempurna? Tidak bisa. Nah, itu karena Anda sedang melihat saya. Saya manusia. Saya membuat kesalahan. Saya sama seperti semua orang lain. Telah berbuat dosa dan gagal mencapai kemuliaan Yahwa. Untuk melihat kekudusan saya, kesucian saya sebagaimana adanya, Anda harus berhenti melihat saya dan melihat Yahuswa. Kebenarannya adalah milik saya. Setelah dibenarkan, saya berdiri di hadapan Yahwa, seolah-olah saya tidak pernah berdosa. Ya, kitab Efesus pasal 2 ayat 9 mengatakan, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, benar. Itu tidak akan pernah menjadi hasil dari usaha kita. Kitab Yesaya pasal 64 ayat 6 memberikan alasannya dengan sangat baik. Tolong buka dan bacakan untuk kita, Mario. Tentu, beri saya waktu sebentar untuk membukanya. Nah, ini dia. Di sini dikatakan, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Begitulah kesalehan kita. Tidak ada apa-apanya. Itu seperti kain kotor. Tapi syukur kepada Yahwa. Kita telah dinyatakan benar karena jasa Yahuswa. Inilah sebabnya mengapa Paulus berulang kali menyebut orang-orang percaya dalam surat-suratnya sebagai orang-orang kudus.
Apakah mereka sempurna? Tidak. Nyatanya Anda membaca instruksi yang dia kirimkan dan seringkali mereka membuat beberapa kesalahan yang sangat buruk. Bahkan melakukan secara langsung hal-hal yang mereka tahu salah. Ya, betul. Contohnya adalah gereja di Korintus. Mereka sedang bergumul sehingga Paulus menulis beberapa surat kepada mereka untuk memberi petunjuk, mengoreksi, dan menguatkan mereka. Oke, tolong buka kitab 2 Korintus pasal pertama dan bacalah beberapa ayat pertama. Apa yang dikatakan di situ, Mario? Nah, di sini dikatakan, dari Paulus yang oleh kehendak Yahwa menjadi Rasul Kristus Yahusua, dan dari Timotius saudara kita, kepada jemaat Yahwa di Korintus dengan semua orang kudus di seluruh Akaya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Yahwa Bapa kita dan dari Tuhan Yahusua Kristus menyertai kamu. Korintus berada di Akaya, yang merupakan wilayah Yunani. Nah, inilah gereja yang sedang bergumul. Dan bagaimana Paulus menyebut mereka? Dia menyebut mereka orang kudus. Ya, karena Paulus mengerti bahwa kebenaran mereka, kesucian mereka adalah pemberian dari Yahwa. Bukan sesuatu yang mereka bayangkan di dalam diri mereka sendiri. Definisi lain dari kata yang diterjemahkan ke dalam Alkitab modern kita sebagai orang kudus atau santo adalah dikuduskan atau dipisahkan untuk pelayanan suci. Dalam pengertian ini, setiap orang yang menerima kebenaran Yahusua sebagai tebusan atas dosa-dosa mereka, pada saat itu juga menjadi orang kudus Yahwa. Ketika Anda memilih untuk menyerahkan hidup Anda kepada Yahwa, ketika Anda memilih untuk berserah diri padanya, dan membiarkan dia menuliskan hukumnya di dalam diri Anda, maka Anda, oleh pilihan itu, dipisahkan untuk pelayanan suci. Jadi, meskipun tidak ada pengikut Yahusua yang benar dan rendah hati yang akan mengklaim diri mereka sempurna dan tidak berdosa dengan kekuatan mereka sendiri, tetapi orang-orang percaya dapat dianggap orang-orang kudus dalam arti kata Alkitab. Iya, itu masuk akal. Ketika saya masih kecil, ada seorang lelaki tua di gereja, dia adalah seorang mantan misionaris, dan dia sangat mengasihi Yahwa, dan Anda bisa melihat kasih itu terpancar dari wajahnya. Saya ingat dia menyebut orang-orang percaya sebagai orang suci, dan itu tidak pernah benar-benar masuk akal bagi saya. Ya, indah sekali. Orang itu dengan jelas memahami penggunaan kata yang benar. Dan itu bagus. Kata orang-orang kudus digunakan, dengan lantang saya katakan, digunakan hampir seperti hal yang sangat biasa dalam perjanjian baru. Nah, lihatlah kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 32. Apa yang dikatakan di situ, Mario? Pada waktu itu, Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu, ia singgah juga kepada orang-orang kudus di Lida. Selanjutnya kitab 1 Korintus 1 ayat 2. Kepada jemaat Yahwa di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yahusua dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yahusua, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Oke, sekarang buka kitab Roma pasal 1 ayat 7. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Yahwa, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Yahwa Bapa kita dan dari Tuhan Yahusua Kristus. Saya suka itu. Kita dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Ini adalah sebuah kesempatan yang sama yang ditawarkan pada semua orang. Ya, tepat, Mario. Lantas, bagaimana kita bisa menggunakan kesempatan itu, Doni? Bagaimana kita bisa menjadi orang suci? Buka kitab 1 Korintus pasal 6 dan bacalah ayat 9-11. Apa isinya? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Yahwa? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Yahwa. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yahusua Kristus dan dalam roh Eloa kita. Kita semua adalah orang berdosa. Banyak orang Kristen yang tidak minum alkohol akan mengganggu para pecandu alkohol. Atau jika mereka heteroseksual, mereka akan mencela kaum homoseksual. Nah, jadi faktanya, kita semua adalah orang berdosa. Bedanya, orang-orang Kristen telah dibasuh di dalam darah Sang Anak Domba. Kita telah dipisahkan untuk tujuan kudus. Pengudusan juga merupakan sebuah anugerah dan dilakukan melalui darah Yahusua. Kitab Ibrani pasal 13 ayat 12 mengatakan, itu jugalah sebabnya Yahusua telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguruskan umatnya dengan darahnya sendiri. Masuk akal. Doni dan para pendengar, tak seorang pun dari kita yang telah memiliki kekudusan itu di dalam dirinya sehingga bisa membuatnya menjadi kudus dengan sendirinya. Dengarkanlah kitab Ibrani pasal 10 ayat 14, di mana dikatakan,
sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Ketika Anda menaruh kepercayaan Anda pada firman Yahwa bahwa darah Yahuswa telah menguduskan Anda dan Anda telah disucikan dan dibenarkan dalam namanya, Anda dibenarkan. Seolah-olah Anda tidak pernah berdosa. Ketika Yahwa melihat Anda, Dia melihat Anda seolah-olah Anda selalu menjalani kehidupan Yahuswa yang sama, yang sempurna, tanpa dosa. Inilah arti dari mengenakan jubah kebenaran Yahuswa. Sebagai penutup, mari kita lihat kitab Galatia pasal 3 ayat 26-29. Silakan dibacakan Mario setelah Anda menemukannya. Sebab kamu semua adalah anak-anak Yahwa karena iman di dalam Yahuswa Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yahuswa, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji Yahwa. Pembenaran, pengudusan, itu semua adalah sebuah anugerah. Diberikan sebagai sebuah anugerah karena Yahwa sangat mengasihi Anda. Benar. Itulah sebabnya, pada hari ini, saat ini juga, Anda bisa disebut orang kudus Yahwa. Bukan karena Anda telah mengusahakannya, bukan karena Anda sempurna, tetapi karena Yahuswa dan kebenarannya yang telah menjadi milik Anda karena iman. Amin. Terpujilah Yahwa. Baik para pendengar, silakan terus mengirimkan pertanyaan dan komentar Anda kepada kami. Kami akan selalu senang menerimanya. Buka saja worldslastchance.com dan klik hubungi kami. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Ini adalah janji harian Anda dari firman Yahwa. Kehidupan di dalam rumah Ron Marlet buruk, sangat buruk. Pada saat Ron berusia 12 tahun, dia sudah menggunakan obat-obatan dan alkohol untuk melarikan diri dari kehidupan yang menyakitkan dan putus asa. Pada usia 14 tahun, Ron mulai menjual narkoba. Dia segera putus sekolah dan jatuh lebih dalam ke dalam dunia kejahatan. Pada suatu hari, ketika Ron sudah berusia 21 tahun, polisi mendatangi rumahnya, mencari simpanan narkoba miliknya. Ron berhasil melarikan diri, tetapi ketika dia kembali, dia menemukan catatan yang ditinggalkan polisi yang berbunyi, "Kami akan kembali." Catatan itu membuat Ron takut. Dia menyadari bahwa jika dia tidak ingin menghabiskan hidupnya di dalam penjara, dia membutuhkan bantuan yang tidak dapat diberikan pada dirinya sendiri. Jadi, dia masuk ke dalam program rehabilitasi narkoba dan alkohol. Dia segera menyadari bahwa untuk dapat menjalani sebuah kehidupan yang bersih, maka dia harus menjauh dari semua teman-temannya atau siapapun yang masih hidup dalam dunia narkoba. Tak lama setelah menyelesaikan rehabilitasi, seorang teman mengundangnya ke KKR Billy Graham. Sambil mengenang kejadian itu, Ron berkata, "Di sana, di stadion itu, saat saya duduk di antara ribuan orang, untuk pertama kalinya saya mendengar presentasi yang jelas tentang siapa itu Yahuswa. Bagaimana dia melihat saya dan bagaimana dia dapat membantu saya menjalani sebuah kehidupan yang damai, bertujuan, bebas, dan penuh harapan." Ron melakukan penyerahan penuh kepada Yahwa dan meminta dia untuk memampukannya menjalani hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih. Ron membuat sebuah kelompok pendukung untuk para pecandu di gerejanya. Dia ingin membantu orang lain sebagaimana dia sendiri telah dibantu. Dia melanjutkan sekolahnya kembali dan menyelesaikan pendidikan sekolah menengahnya. Kemudian dia melanjutkannya ke universitas dan mendapatkan gelar sarjana 4 tahun setelahnya. Dia menjadi orang pertama di dalam keluarganya yang mengenyam pendidikan di universitas. Dia menikahi seorang wanita Kristen yang cantik bernama Jennifer, dan mereka mendapatkan 5 orang anak. Tidak lama setelah lulus dari universitas, Ron diminta untuk mendirikan misi di Solano County, California. Misi itu akan menjangkau dan melayani para tunawisma dan para pecandu narkoba. Saat ini, Mission Solano Bridge for Life Center telah memberikan berbagai macam layanan untuk membantu mereka yang bermasalah dengan kecanduan, masalah dengan kesehatan mental, dan masih banyak lagi.
Terkadang selama bertahun-tahun, orang-orang akan datang dan berkata kepada Ron, "Ron, Anda tidak tahu bagaimana rasanya. Anda tidak tahu betapa sulitnya mengubah hidup Anda dan menjadi bersih." Ron selalu tersenyum dan berkata, "Izinkan saya menceritakan pada Anda sebuah kisah." Dia pun berbagi dengan mereka bagaimana melalui kuasa Yahwa, seorang pecandu muda dapat mengubah hidupnya. Dia menjelaskan bagaimana Yahwa memberinya harapan dan pertolongan yang dia butuhkan untuk mengubah hidupnya secara menyeluruh dan menjalani kehidupan yang bersih dan tenang. Kemudian dia berbagi dengan mereka ayat Alkitab favoritnya yang tercatat di dalam kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 17 yang mengatakan, "Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Para pendengar, terlepas dari apapun yang telah Anda perbuat dalam kehidupan ini, terlepas dari sudah berapa kali Anda telah melakukan dosa, kemudian bertobat hanya untuk kembali jatuh ke dalam dosa lagi, ketahuilah bahwa kasih karunia Yahwa cukup untuk Anda. Tangannya sedang terulur untuk menyelamatkan dan kasihnya luas tanpa batas. Kitab Ibrani pasal 4 ayat 16 berkata, "Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya." Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga. Majulah dan mulailah mengaminkannya. World's Last Chance berdedikasi untuk mempersiapkan orang menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Acara siaran radio harian kami tersedia dalam 7 bahasa berbeda dari seluruh dunia dan masih banyak bahasa-bahasa lain lagi yang akan mengudara. Video-video dan artikel-artikel kami telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa berbeda. Dan kami tidak hanya fokus pada salah satu poin pengajaran. Kami bersedia untuk bekerja sama dengan surga untuk membawa semua kebenaran ke dunia. Artikel-artikel dan video-video kami mencakup berbagai topik-topik penting pada pertumbuhan dan pembangunan dari perjalanan kekristenan. Kami menghadirkan materi yang mencakup kesalehan praktis di dalam kehidupan sehari-hari, doktrin Alkitabiah yang benar-benar hanya didasarkan pada firman Yahwa, kalender Sang Pencipta, dan nubuatan akhir zaman yang penting untuk Anda ketahui. Kami bahkan membahas berbagai macam angin pengajaran yang palsu yang telah digunakan oleh setan untuk menipu banyak orang, dan mengungkapkan mengapa itu salah dan apa yang benar berdasarkan Alkitab. Kunjungilah kami hari ini di worldslastchance.com. Pelajarilah kebenaran di hari-hari terakhir ini. Salah satu pernyataan terakhir Sang Juru Selamat yang dicatat dalam kitab suci sebelum kenaikannya adalah sebuah janji indah yang ditemukan dalam kitab Matius pasal 28 ayat 20 yang menyatakan, "Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Terlepas dari godaan atau pencobaan apapun yang menghadang kita antara saat ini hingga akhir zaman, kita dapat mempercayai kasih Bapa surgawi kita. Dia tidak akan pernah melupakan atau meninggalkan kita. Kita tidak pernah sendiri. Benar, saya sangat menyukai janji-janji di dalam kitab Mazmur pasal 107. Doni dan para pendengar, simak ini. Dan saat saya membaca, renungkanlah bagaimana hal ini dapat diterapkan pada perlindungan fisik, emosional, dan rohani kita. Di sini dikatakan, "Bersyukurlah kepada Yahwa sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Yahwa, yang ditebusnya dari tangan musuh. Mereka berseru-seru kepada Yahwa dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Oh, mereka akan bersyukur kepada Yahwa karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Dia telah berjanji untuk memberi semua hal baik apapun yang kita butuhkan. Semua tingkat perlindungan akan Dia sediakan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tak satupun dari kita yang mengetahuinya. Tetapi kita tidak perlu tahu, karena Yahwa tahu. Dan itu sudah sangat baik untuk kita. Nah, Mario, kita memulai program kita hari ini dengan membaca dari kitab Mazmur pasal 91. Benar. Saya ingin Anda kembali ke sana dan membaca ayat 9-12. Oke. Ini adalah sebuah janji yang kuat dan penuh kuasa yang kita semua harus hafalkan.
Baiklah, di sini dikatakan, sebab Yahwa ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Perlindungan kita ditemukan selalu berada di dalam kasih Yahwa bagi kita, dan berada di dalam janji-janji yang telah Dia berikan kepada kita melalui firman-Nya. Apakah jaminan yang dijanjikan itu untuk kebutuhan sementara, untuk keselamatan dan perlindungan, atau untuk pengampunan atas dosa? Ketahuilah bahwa sumber yang menyediakan semua kebutuhan kita tersebut adalah Yahwa sendiri. Kita dapat yakin bahwa kita aman dalam pemeliharaan Yahwa. Sebagai penutup, Mario tolong buka kitab Roma pasal 8 dan baca ayat 31-39. Oke, saya suka bagian ini. Ini adalah ayat favorit saya di seluruh Alkitab. Di sini dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Yahwa di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Yahwa yang ada dalam Kristus Yahusua, Tuhan kita. Kenalilah Yahwa bagi diri Anda pribadi dengan membiasakan diri dari sekarang untuk mengklaim janji-janjinya. Yahwa telah memberikan janji untuk memenuhi setiap keadaan darurat. Kitab Ulangan pasal 8 ayat 3 menyatakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Yahwa. Benar. Jadi, jika Anda memiliki kebutuhan, jika Anda merasa takut dan tidak tahu apa yang harus dilakukan, mulailah menggali dalam Alkitab dan dapatkanlah janji-janjinya dan klaimlah itu. Iya, saya jadi teringat pada perumpamaan Kristus tentang orang yang bijaksana dan yang bodoh. Doni dan para pendengar, simak ini. Ya. Ini tertulis di dalam kitab Matius pasal 7. Di sini dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Janji-janji Yahwa adalah batu karang kita yang memberi kita perlindungan total. Benar, satu janji lagi di dalam kitab Amsal pasal 18 ayat 10 yang mengatakan, nama Yahwa adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Ya. Anda selalu dapat mempercayai Yahwa untuk membuat Anda tetap aman. Betul. Baiklah para pendengar, bergabunglah kembali bersama kami besok. Sampai jumpa dan ingat, Yahwa mengasihi Anda dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan Radio WLC. Program ini serta episode Radio WLC yang lain tersedia untuk Anda unduh di situs kami. Sangat baik untuk dibagikan pada para sahabat Anda yang mempelajari Alkitab. Ini juga sumber yang bagus bagi orang-orang yang beribadah kepada Yahwa sendirian atau di rumah. Jika Anda ingin mendengarkan program Radio WLC, kunjungi situs kami di worldslastchance.com. Klik ikon Radio WLC di bagian kanan atas beranda. Di sini Anda dapat mengunduh episode dalam bahasa pilihan Anda. Tersedia juga artikel dan video dalam berbagai bahasa. Bergabunglah bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali.